Video dimulai dalam 3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Buat kalian yang baru channel ini, kenalin aku Irma. Di video kali ini, aku akan bercerita pengalaman aku ketika membuat prenuptial agreement atau perjanjian pranikah. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk di-subscribe ya, karena subscribe itu sunnah. Oke, kita lanjut ke video. Sebelum aku dan suami aku menikah, kita sepakat untuk membuat prenuptial agreement atau perjanjian pranikah. Jadi kami mencari notaris yang bisa bantu untuk membuat prenup. Kebetulan teman suami aku ada yang menikah dengan orang Indonesia. Jadi kita hubungi dia dan tanya apakah dia masih menyimpan nomor kontak notaris. Ternyata masih ada, dan setelah itu kita langsung kontak notarisnya. Setelah itu, pas di kontak itu, pas aku telepon, aku tanya apakah mbak bisa bantu untuk buat prenup, dan bilang bisa. Tapi ternyata mbaknya ini domisilinya di Jakarta. Terus kata suami aku nggak apa-apa karena kita juga nanti akan ke Jakarta untuk membuat CNI. Oke, akhirnya mbaknya itu kirimkan kita draft via email untuk di-review dan kalau misalnya ada yang mau kita tambahkan. Nah, setelah 2 kali review, akhirnya selesai. Terus kita janjian ketemuan di Jakarta untuk tanda tangan prenup. Singkat cerita, kita udah di Jakarta ya. Jadi setelah dari Masjid Istiqlal itu kan kita langsung ke salah satu kafe yang ada di Mall Jakarta untuk ketemuan. Dan waktu kita sampai, mbaknya itu udah ada nungguin kami. Setelah itu mbaknya ngasih kita draft untuk direview sekali lagi sebelum ditandatangani. Setelah semuanya oke, kita tanda tangan dan kita akhirnya pulang, aku dan suami aku pulang ke hotel masing-masing untuk istirahat karena perjalanan karena sudah seharian capek dari embassy, Istiqlal, baru prenup. Kata mbaknya itu nanti akan diantarin sore untuk prenupnya. Jadi waktu di hotel itu aku nunggu sampai jam 5 itu belum ada datang. Terus suami aku ngajakin aku makan malam. Jadi kita ketemuan di restoran. Nah, pas kita lagi makan itu mbaknya ngabarin kalau sudah ada orang yang OTW ke hotel aku untuk nganterin prenupnya. Terus aku bilang kalau aku lagi makan malam, mungkin nanti bisa dititipin aja di resepsionis, terus aku kasih tahu nomor kamar aku. Oke, selesai sampai situ, selesai makan malam, kita pulang. Aku pulang, terus itu aku istirahat. Besok paginya aku check out karena aku harus balik. Nah, setelah check out itu aku nunggu di lobi karena aku janjian sama suami aku untuk berangkat ke bandara sama-sama. Terus aku nunggu mungkin sekitar 10-15 menit. Nggak lama suami aku dateng, terus dia nanya udah selesai check out, udah nggak ada yang ketinggalan. Nah, pas dia ngomong kayak gitu, aku teringat sama prenup itu. Langsung deh aku pergi ke resepsionis hotel untuk tanya apakah ada titipan untuk kamar aku. Terus masnya cek nunggu, masnya bilang untuk tunggu sebentar, dia lagi ngecek gitu. Tiba-tiba setelah itu dia keluar bawa amplop coklat. Terus dia bilang ini kan mbak. Terus aku cek dalamnya, ternyata alhamdulillah itu bener dan hampir aja ketinggalan. Nah, setelah itu kita langsung ke bandara. Aku pulang ke kota aku, suami aku pulang ke Australia. Ya, itu lagi tadi cerita pengalaman aku ketika aku mengurus prenup. Di video ini juga aku mau sedikit memberikan informasi tentang apa itu prenup dan beberapa pertanyaan yang biasanya yang juga aku tanyakan waktu aku membuat prenup ke notaris. Jadi aku mau tahu lebih banyak. Jadi intinya prenup itu adalah kesepakatan tertulis antara calon istri dan calon suami yang mengatur hak-hak dan kewajiban secara resmi di hadapan notaris ya. Nah, biasanya isinya itu mengenai harta umumnya untuk kayak melindungi harta kekayaan dari istri maupun suami. Jadi misalnya kalau yang suami punya utang
istri tidak memiliki kewajiban untuk membayar utang suami. Tapi sebenarnya prenup itu nggak cuma untuk harta, jadi kita juga bisa tulis misalnya kita nggak mau dipoligami, terus nanti misalnya dalam kasus terburuk dalam rumah tangga berpisah, itu nanti hak asuh anak ke siapa, nafkahnya gimana, pendidikannya gimana, itu kita bisa tulis di dalam prenup itu. Pokoknya apa aja yang kita mau selama itu tidak melanggar hukum. Nah, untuk prenup itu sendiri aku biayanya waktu itu sekitar 4 jutaan, tapi waktu aku tanya waktu aku masih di kota aku tuh sekitar 2,5 juta. Jadi mungkin untuk biayanya itu juga sangat berbeda-beda di suatu tempat. Terus yang biasa lagi ditanyakan itu adalah aku tanya itu kapan? Oh ya, kapan sih prenup itu berlaku? Nah, prenup itu berlaku setelah kita resmi menikah. Jadi kalau kita udah buat prenup tapi kita belum nikah, itu masih belum berlaku. Terus apakah prenup itu bisa dibuat setelah menikah? Jawabannya tidak, karena perjanjian pernikah itu dibuat sebelum menikah. Itu tadi pengalaman aku dan juga sedikit informasi tentang perjanjian pranikah. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau aku bisa, aku jawab. Semoga video ini membantu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.